羽仙境6重，我站着不动。我们可以等到时针出来3。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-407 sampai 408. Namun sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Di minggu kemarin, setelah Muyun mengakibatkan keributan di 3 keluarga besar, ia pun bergegas pergi karena merasakan sesuatu, yang mana itu adalah mata naga. Ia benar-benar senang karena harta itu hadir di Gua Naga. Namun sebelum pergi terlalu jauh, Muyun sadar kalau pasti terdapat sebuah jebakan, karena tidaklah mungkin harta ini tertampang jelas di hadapan mereka semua. Dugaan Muyun ternyata memang adalah benar, sebab di sana ada sebuah formasi pembunuh 10 arah. Jika salah saja melangkah, maka Muyun akan terbawa masuk ke dalam sebuah ilusi. Di saat sedang asik memilih langkah mana yang harus diambil, Xinjiang dan juga Lin Jiayin pun akhirnya tiba juga. Tapi mereka tidaklah bisa mengejar Muyun sebab lebih dulu terkena ilusi dalam formasi pembunuh 10 arah. Muyun sendiri kembali melanjutkan perjalanan, yang mana awalnya ia memang berhasil melewati beberapa langkah, hingga akhirnya langkahnya pun terhenti sebab juga masuk ke dalam ilusi. Namun Muyun tidak takut karena dia sudah pernah berhadapan dengan musuh yang jauh lebih kuat. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Muyun masih berada di dalam ilusi, yang mana ia ingin melihat akan seberapa kuat pria ini dibandingkan dengan pendekar pedang jubah hitam. Dan juga Muyun pun maju untuk memulai kembali pertarungannya dengan pria itu. Dalam pertarungan ini terlihat jelas kalau Muyun begitu tidak menyukai pria itu, karena dia sudah seringkali ditindas olehnya. Jadi sekarang Muyun akan membalas semua perbuatannya. Muyun kembali melakukan pergerakan, yang mana ini pun telah berhasil menghabisi pria tersebut. Berkat semua ini jugalah Muyun berhasil terbebas dari ilusi. Selanjutnya, Muyun akan pergi ke langkah ke-6. Untuk langkah ini, Muyun masih baik-baik saja. Lin Jiayin dan Xinjiang akhirnya bebas juga dari ilusi. Mereka juga telah sadar untuk tidak boleh maju sembarangan dan harus memanggil para murid lainnya demi bisa mengatasi semua langkah-langkah ini. Mereka pun memberikan tanda agar anggota kedua keluarga bisa kemari. Melihat semua itu, Muyun memberikan pujian sebab murid sendiri malah dijadikan sebagai batu loncatan hanya untuk mengejarnya saja. Sesaat kemudian, para murid dari kedua belah pihak keluarga akhirnya datang juga. Tidak ingin membuang waktu, Muyun pun pergi ke langkah ke-8. Sayang sekali lagi dan lagi langkah Muyun salah dan harus membawanya kembali masuk ke dalam ilusi. Kali ini dirinya harus berhadapan dengan binatang suci tingkat 6. Binatang ini pun bangun dari tidurnya setelah merasakan kehadiran dari Muyun. Alih-alih takut, Muyun justru dan tenang menunggu serangan binatang suci tingkat 6. Serangan yang Muyun lancarkan dan mudah menghabisi binatang suci itu. Akan tetapi dia sadar kalau ada sesuatu yang salah. Dan benar saja binatang suci ini memiliki hal yang mengejutkan, sebab dia keluar dalam jumlah yang banyak. Sekali lagi Muyun tidaklah menunjukkan ketakutannya. Dia segera melemparkan mutiara hati jiwa yang menyebabkan ledakan cukup besar dan membuat beberapa binatang suci meninggoy. Sedangkan yang tersisa menyebar demi menghindari serangan dari Muyun. Tapi serangan Muyun tidak hanya itu saja. Ia pun mengeluarkan sebuah klon untuk membagi 2 arah serangan. Rencana Muyun berjalan dan cukup efektif, karena para binatang suci berhasil dirinya kalahkan. Di sisi luar terlihat kalau kedua belah pihak keluarga masihlah belum melakukan pergerakan, hingga Lin Jiayin meminta para muridnya untuk maju lebih dulu, agar bisa membuka jalan untuk mereka. Tentu saja para murid ini tidak mau karena ini sangatlah berbahaya, tapi Xinjiang dan juga Lin Jiayin memberikan ancaman yang membuat para murid ketakutan. Bahkan mereka ini tidak bisa lari kemanapun dan harus dijadikan sebagai tumbal proyek. Muyun yang telah bebas dari ilusi tidaklah dibiarkan oleh Xinjiang. Namun lagi dan lagi ia salah mengambil langkah.
dan terjebak dalam ilusi. Untuk Lin Jae-in sendiri masih aman dan mulai melihat pergerakan yang sebelumnya Mu Yun lakukan. Dan ini semua ia pun bisa dengan mudah mengejar Mu Yun. Mu Yun mempersilahkan Lin Jae-in untuk lebih dulu. Tentu saja dia tidak mau, dan jika mereka tidak kunjung melakukan pergerakan, maka hanya tinggal menunggu waktu saja bagi Xinjiang menyusul mereka. Dan begitu maka tiga orang ini bisa maju bersama. Mu Yun mulai melaju ke langkah ke-9 yang mana dirinya itu baik-baik saja, tapi tidak untuk langkah terakhir, karena ini adalah langkah yang salah. Kini Mu Yun pun bertemu dengan seseorang yang berada di ranah peribulu tingkat 8. Tidak mau membuang waktu lagi, Mu Yun pun segera melakukan penyerangan demi bisa menyelesaikan ilusi ini. Inilah yang sejak tadi ditunggu oleh pria tersebut. 你先我先，我可以等到时针出来。Di sisi luar, Xinjiang akhirnya bebas juga dan menanyakan kondisi dari Lin Jae-in. Mereka harus segera memilih langkah yang tepat karena dan begitulah Mu Yun bisa dikalahkan. Hanya saja sudah setengah jam Mu Yun berada di ilusi, jadi hanya hitungan waktu saja untuk dia bisa lolos. Mereka berdua yakin bisa mengungguli Mu Yun. Kembali ke dalam ilusi, yang mana Mu Yun masih melakukan pertarungan sengit dengan pria berjubah. Serangan yang Mu Yun lancarkan padahal sudah begitu banyak, tapi apa daya semua ini masihlah mampu ditahan oleh pria tersebut. Hanya saja Mu Yun memanfaatkan sedikit celah itu untuk bisa mengalahkannya. Rencana Mu Yun berhasil dan membuat dia berhasil keluar dari ilusi. Di saat Mu Yun ingin melanjutkan perjalanan, Xinjiang pun mentertawakannya karena ia sudah lama menunggu Mu Yun. Bukannya takut, Mu Yun justru menganggapnya remeh karena jika hanya mengandalkannya, maka itu sia-sia saja. Kesal diremehkan, Xinjiang pun marah dan kembali melakukan serangan kepada Mu Yun. Inilah yang ditunggu-tunggu olehnya agar bisa mengalahkan Xinjiang. Tapi nyatanya Xinjiang telah menggunakan kekuatan ruang. Walaupun ini sempat mengejutkan Mu Yun, tapi dirinya sudah menyiapkan serangan cadangan untuk bisa menahan pergerakannya itu. Dan begini Mu Yun bisa pergi lebih dulu ke tempat mata naga berada. Tidak butuh usaha yang keras bagi Mu Yun untuk mengambil hal itu. Xinjiang terlambat karena mata naga sudah berada di tangan Mu Yun. Xinjiang sepertinya masih marah setelah diremehkan oleh Mu Yun. Apalagi sekarang ia masih terlalu menganggap lemah dirinya. Ia pun penasaran apakah armor batu milik warga Xinnya jauh lebih kuat dibandingkan serangan dari Mu Yun. Xinjiang terus saja meningkatkan kekuatannya agar bisa memastikan Mu Yun kalah. Untuk Mu Yun sendiri masih menganggap santuy semua itu sambil memegang mata naga. Kemungkinan dia akan menggunakan hal ini untuk bisa melawan serangan dari Xinjiang. Sepertinya itu adalah benar sebab serangan armor batu milik Xinjiang dan mudah diserap oleh mata naga. Ini semua pun tentu membuat Xinjiang penasaran sebenarnya apa yang telah Mu Yun lakukan. Tidak mau menyerah, ia pun kembali melakukan penyerangan. Tapi tentu saja ini masihlah mampu untuk ditahan oleh Abang Mu Yun. Hanya saja tubuh batu yang Xinjiang miliki terlalu menyulitkan untuk Mu Yun. Ia yakin kalau teknik ini pasti memiliki kekurangan. Jadi karena itulah Mu Yun akan menggunakan sebuah teknik agar bisa menghancurkan pertahanan besi milik Xinjiang. Di sisi lain, Xinjiang meremehkan Mu Yun yang masih berada di ranah peribulu tingkat ke-6. Baginya Mu Yun hanyalah anak ayam saja. Xinjiang cukup berdiri santuy saja karena serang Mu Yun tidak akan mungkin bisa menumbangkan dirinya. Sepertinya Mu Yun sedang menunggu sesuatu, sebab sejak tadi dirinya hanya terus-menerus melakukan serangan. Ia ingin melihat di mana titik lemah dari teknik tubuh batu. Padahal Mu Yun tahu di mana titik lemah dari Xinjiang. Hanya saja tempat itu terlalu sulit untuk dirinya sentuh. 但凡是练体，羽仙境6重，我站着不动。 Sekali lagi, Xinjiang percaya diri kalau dirinya masihlah lebih unggul dari Mu Yun. Ia pun memintanya untuk melancarkan semua yang dirinya miliki. Secara perlahan namun pasti, Xinjiang mulai mendekat ke arah Mu Yun dan melakukan serangan kepadanya. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh Mu Yun agar bisa menyerang pantatnya. Serangan ini melukainya dan membuat Xinjiang begitu kesakitan. Mu Yun menanyakan apakah itu begitu sakit. Xinjiang tidak habis pikir bagaimana bisa Mu Yun mengetahui titik lemah dari tekniknya. Xinjiang kembali marah kepada Mu Yun dan sekali lagi akan melancarkan serangan kepadanya.
Sayang sekali tindakan itu sia-sia saja, sebab Muyun sudah tahu di mana titik lemahnya. Jadi dia bisa dengan mudah menghabisi Xinjiang. Karena mata naga sudah dirinya dapatkan, jadi Muyun memilih untuk pergi saja. Apalagi tempat ini akan segera runtuh. Lin Jianing yang baru saja keluar dari ilusi tidak tahu apa yang telah terjadi dan mengapa Xinjiang tidak kelihatan. Tidak hanya itu, dirinya semakin ketakutan setelah tidak bisa merasakan napas dari Xinjiang. Dia yakin kalau Xinjiang pasti telah meninggoy. Ia tidak habis pikir bagaimana bisa Muyun mengalahkannya. Berhubung tempat ini akan segera runtuh, Lin Jianing pun harus memikirkan cara untuk keluar dari tempat ini. Jadi dia tidak ingin memikirkan apa yang terjadi kepada Xinjiang. Untuk Muyun sendiri sudah lebih dulu keluar dan saat ini dirinya tengah berada di pinggiran labirin Gua Naga. Di sini Muyun mengajak Gulungan Yuxian untuk berbicara, yang mana dia memberikan pujian kepada Muyun yang mampu dan mudah melewati segala ilusi. Tentu ini mudah karena masa lalu Muyun adalah seorang raja peri. Walaupun sekarang kekuatannya tidaklah sebanding dengan yang dulu, namun pengalaman Muyun sudah luar biasa banyak. Jadi sekarang dirinya berencana untuk melampaui dirinya yang dulu. Gulungan Yuxian tentu saja terkejut, karena jikapun dirinya memberikan bimbingan dari awal, maka tidak mungkin bagi Muyun untuk bisa berkembang sampai sejauh ini. Muyun juga sadar akan hal itu, maka dirinya perlu mengatur napas dengan cepat dan memulihkan diri terlebih dahulu. Bagi Gulungan Yuxian, Muyun telah mencapai tingkat ketiga dari kode darah kuno Fang. Jadi dia itu bisa pulih dengan cepat. Saat ini Muyun tengah fokus untuk memulihkan diri, dan hanya dalam sekejap mata saja dirinya pun mengeluarkan sebuah gulungan. Sepertinya Muyun tidak sekedar memulihkan diri saja, namun dia memiliki rencana yang lain. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya ini harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.